Pada zaman modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek dari kehidupan manusia. Kami akan membahas pengaruh perkembangan iptek terhadap lunturnya kebudayaan Sunda dan hubungannya dengan sila ketiga dari Pancasila. Pendahuluan. Secara definisi, menurut Waters, globalisasi merupakan proses sosial yang mengakibatkan batas geografis tidak lagi menjadi penghalang terhadap tatanan sosial dan budaya, menyebabkan terjadinya proses penyebaran budaya Barat berkaitan dengan penyebaran budaya Eropa. Lalu, apakah dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari? Ternyata selain dampak positif, globalisasi juga memberi dampak negatif. Salah satunya yaitu terjadi perubahan perilaku sosial di kalangan generasi muda Sunda akibat perkembangan iptek yang menjadi sarana masuknya kebudayaan luar. Terlihat dari aspek bahasa, lagu, tarian daerah, serta permainan tradisional. Adapun pernyataan tersebut berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa banyak nyanyian, permainan, serta bahasa Sunda yang tergeser dan mulai ditinggalkan seiring perkembangan zaman. Maka dari itu akan dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode kuantitatif serta dikaitkan dengan salah satu sila pada Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Lalu mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Penelitian ini penting dilakukan agar kebudayaan Sunda tidak semakin luntur dan tetap lestari di kalangan masyarakat. Karena bagaimanapun upaya pelestarian budaya juga dapat memberikan sumbangsi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti halnya Saung Angklung Ujo yang juga dapat memberikan lapangan pekerjaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data melalui media internet serta juga focus group discussion untuk menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian. Metode kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan menyebarkan kuesioner melalui media online Google Forms. Untuk melihat pengaruh iptek terhadap kelunturan budaya, kami melakukan survei terhadap 4 aspek budaya Sunda. Dalam aspek bahasa, 99 responden yang berbahasa Sunda, baik orang Sunda ataupun bukan, menyatakan mereka sudah jarang menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kepopuleran bahasa Sunda masih terlihat dari penggunaannya oleh orang bukan Sunda, tapi sangat disayangkan bahasa yang dikuasai adalah bahasa kasar. Kami juga bertanya kepada responden yang tidak berbahasa Sunda, apakah mereka pernah merasa tidak nyaman ketika berada di antara orang-orang berbahasa Sunda. Dan hasilnya 22 dari 98 orang menjawab pernah. Objek kaji berikutnya yaitu alat musik dan lagu daerah. Alat musik yang paling dikenal adalah angklung, suling, dan kecapi. Kemampuan responden dalam bermain alat musik mayoritas hanya terlihat pada angklung dan suling. Bagaimana nasib alat musik lainnya? Lagu daerah Jawa Barat cukup dikenal yang dibuktikan oleh grafik berikut. Tapi ketika ditanyakan jumlah lagu lain yang diketahui, banyak yang tidak ingat ataupun tidak tahu karena jarang dinyanyikan dan didengarkan. Banyak yang setuju bahwa iptek membawa pengaruh yang besar terhadap kelunturan budaya. Mayoritas setuju bahwa dampak negatifnya lebih terasa, tapi ada juga yang berpendapat bahwa iptek membawa dampak negatif dan positif, tergantung sikap individu dalam memilah informasi dan melestarikan budaya. Selanjutnya mengenai permainan tradisional Sunda. Sebanyak 149 responden mengetahui tentang hal tersebut. Dapat dilihat bahwa permainan tradisional Sunda yang paling banyak diketahui oleh responden adalah engklek, cinciripit, dan bebentengan. Dari data yang diperoleh, sebanyak 138 responden mengetahui cara bermain dari permainan tradisional Sunda yang telah disebutkan tadi. Namun, dari banyaknya masyarakat Indonesia yang dapat memainkan permainan tersebut, sangat disayangkan bahwa sebanyak 73 responden tidak mengingat kapan terakhir mereka memainkan permainan tersebut. Dan hanya sedikit sekali, yaitu hanya 9 responden yang memainkannya dalam 3-6 bulan terakhir. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mulai melupakan permainan tradisional Sunda. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya permainan yang lebih modern, yang lebih mudah untuk dimainkan, dan lebih fleksibel. Selanjutnya mengenai tarian daerah Sunda. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 157 responden mengetahui tarian daerah Sunda. Dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia paling familiar dengan tari Jaipong. Luas pengetahuan responden terhadap tarian yang diketahui sangatlah beragam. Dari skala 1-10, sebanyak 34 responden menjawab angka 5 untuk menilai pengetahuan mereka terhadap tarian tersebut. Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap tarian tradisional Sunda masih rendah. Remaja generasi modern lebih senang mempelajari mengenai tarian modern atau modern dance karena dianggap lebih menarik untuk dipelajari.
Berdasarkan hasil pembahasan, kami menarik beberapa kesimpulan. Perkembangan iptek merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Kebudayaan daerah, termaksud kebudayaan Sunda, tentunya akan mengalami dampak dari perkembangan iptek ini. Menurut hasil survei, kebudayaan daerah Sunda dalam aspek bahasa, alat musik dan lagu daerah, tarian, serta permainan tradisional sudah mulai menurun eksistensinya. Tetapi masih banyak orang yang berupaya untuk melestarikan kebudayaan ini. Hal ini dapat dilihat dari bahasa Sunda yang masih banyak digunakan, alat musik yang masih cukup dikenal walaupun tidak banyak yang dapat memainkannya, serta lagu yang masih banyak dikenal oleh masyarakat. Akan tetapi, kebudayaan Sunda dari aspek tarian dan permainan tradisional sudah mulai banyak dilupakan. Lalu, bagaimana peran dan upaya pelestarian kebudayaan Sunda ini? Sebagai peran generasi muda, kita harus dapat memaksimalkan perkembangan iptek ini untuk melestarikan kebudayaan lokal, terutama kebudayaan Sunda. Lalu, peran masyarakat tidak boleh meremehkan kebudayaannya sendiri, tapi harus terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerahnya. Lalu, sebagai upaya pelestarian, pembelajaran sekolah termaksud salah satu upaya pelestarian bahasa Sunda yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu, dapat juga dilakukan akulturasi budaya. Lalu, hubungan dengan sila ketiga dari Pancasila, kebudayaan daerah merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia membicarakan tentang kelestarian budaya yang dapat dan harus menjadi alat pemersatu bangsa. Kebudayaan daerah yang luntur dapat merusak identitas dan integrasi dari bangsa Indonesia sendiri. Sekian dan terima kasih.